ajudan saya, Mayor Teddy. Kemudian yang sangat kunci, saya juga untung dia masih aktif, kalau enggak dia yang nyapres. Mayor Teddy Indrawijaya, yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai calon menteri, langsung mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, dilantik sebagai sekretaris kabinet, jabatan yang sangat signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet dalam Kabinet Merah Putih untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029 di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Berbeda dengan para menteri yang diambil sumpahnya pagi hari, Teddy dilantik pada sore hari bersamaan dengan 56 wakil menteri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 14/3P tahun 2024 mengenai pengangkatan sekretaris kabinet, yang menegaskan penunjukan Teddy di posisi ini. Pria berusia 35 tahun ini sebelumnya berfungsi sebagai asisten Presiden Prabowo sejak saat beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dalam waktu 4 tahun dari 2020 hingga 2024, Teddy mendampingi Prabowo dalam berbagai kegiatan kenegaraan, yang membangun kedekatan yang kini membawanya ke posisi yang baru ini. Sebagai sekretaris kabinet, Teddy memiliki berbagai tanggung jawab penting, termasuk memberikan dukungan manajerial untuk pengelolaan kabinet. Menurut Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, peran ini bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat Kabinet yang melaksanakan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam pemerintahan. Dengan beban tugas yang berat, Teddy Indrawijaya kini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan kabinet berjalan dengan baik dan mendukung berbagai misi yang diemban oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo jelas mencerminkan pengakuan atas kemampuan Teddy yang selama ini membantunya. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 14 April tahun 1989, Teddy Indrawijaya tumbuh dalam lingkungan keluarga militer. Ayahnya, Kolonel If. Purngiono, dan ibunya, Mayor Cajka Patris R. Arumbayan, keduanya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang membentuk fondasi kuat bagi perjalanan hidupnya. Teddy menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara (SMATN) di Magelang, Jawa Tengah, sebuah sekolah yang dikenal dengan pendekatan pendidikan semi-militer dan kedisiplinan tinggi. SMA Taruna Nusantara tidak hanya menekankan penguatan karakter dan jiwa kepemimpinan, tetapi juga pendidikan akademik yang solid. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMATN, Teddy melanjutkan studi di Akademi Militer Akmil. Selama menjadi taruna, ia pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Taruna Kalemustar di Resimen Korps Taruna. Selain itu, ia aktif menjadi bagian Dramband GSCL. Pada tahun 2011, Teddy berhasil lulus dari Akademi Militer. Ia masuk ke cabangan Korps Infanteri dan memulai karir militernya di Komando Pasukan Khusus Kopassus, salah satu satuan elit TNI Angkatan Darat. Pada 2012, Teddy melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, mengambil jurusan Hubungan Internasional, sebuah bidang yang melengkapi wawasan strategisnya sebagai seorang perwira militer.
Ia kemudian juga menambah keahlian dengan mengikuti sekolah intelijen di Australia pada 2015 dan berbagai program spesialis di Amerika Serikat, seperti US Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School. Pada 2019, Teddy mengikuti pelatihan di Ranger School Amerika, program bergengsi dari Angkatan Darat AS yang diikuti oleh para prajurit terbaik dari seluruh dunia. Di sini, ia dilatih untuk menjadi bagian dari Resimen Ranger ke-75, salah satu unit elit di dunia. Setelah pulang ke Indonesia, Teddy kembali melanjutkan pendidikan di jenjang S2 di Universitas Indonesia dengan fokus pada kajian terorisme, yang diselesaikannya pada 2021. Pendidikan tinggi dan pelatihan militer internasional yang dijalaninya membekalinya dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan. Karir Mayor Teddy. Teddy Indrawijaya memulai perjalanan karir militernya setelah menyelesaikan studi di Akademi Militer Akmil pada tahun 2011. Dengan bergabung ke Korps Infanteri, ia melanjutkan karirnya di Komando Pasukan Khusus Kopassus, yang merupakan salah satu unit elit di TNI AD. Pada tahun 2014, saat berpangkat Letnan 1, Teddy diamanahi untuk menjadi asisten ajudan bagi Presiden Joko Widodo pada periode pertamanya tahun 2014 sampai tahun 2019. Setelah menuntaskan tugas tersebut, Teddy melanjutkan pendidikan di United States Army Ranger School yang berada di Fort Benning, Amerika Serikat. Di institusi tersebut, ia meraih predikat lulusan terbaik dan mendapatkan 2 penghargaan bergengsi, Komandan List Award dan Gold APFT Army Physical Fitness Test. Prestasi ini menegaskan kemampuan yang dimilikinya dan membawanya meraih kelayakan sebagai anggota pasukan elit US Army Ranger. Setelah menyelesaikan pendidikan di AS, Teddy kembali ke tanah air dengan pangkat kapten dan melanjutkan karirnya di Angkatan Bersenjata. Pada tahun 2020, ia diberikan tugas baru menjadi Ajudan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Selama 4 tahun, Teddy mendampingi Prabowo dalam berbagai aktivitas. Ia dikenal selalu menemani Prabowo di mana saja, baik sebelum Pilpres 2024, termasuk saat kampanye pemilihan presiden, hingga kini ketika Prabowo menjabat sebagai Presiden RI. Kepercayaan yang dia terima menjadikannya semakin dekat dengan Prabowo, sehingga ia menjadi salah satu orang terdekat dari Menteri Pertahanan. Pada bulan Februari tahun 2024, perjalanan karir Teddy semakin menunjukkan kemajuan. Berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD nomor Kep. 137, 2024, ia dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Wadan Yonif Para Rider 328, Dirgahayu, yang berlokasi di Cilodong, bagian dari Brigade Infanteri PR-17, Kujang I Kostrat. Dalam momen pengumuman calon menteri pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo mengundang Teddy untuk menjadi bagian dari kabinet, dengan menyebutnya sebagai calon sekretaris kabinet. Keesokan harinya, pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, Teddy secara resmi dilantik sebagai sekretaris kabinet oleh Presiden. Dalam posisi barunya ini, Teddy tidak hanya mendampingi Prabowo, tetapi juga memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan manajerial kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utamanya adalah membantu mengelola dan menyelaraskan kinerja kabinet, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Semoga bermanfaat.